Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Eh, Teman-teman Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan bicara tentang seputar iman, bincang-bincang santai seputar iman. Dan sekarang ini kita berada di Jack Kopi, ya, di Jack Kopi dan di warung kopi Jack Kopi, ya. Saya bersama kedua pembesar ini, Ustadz Dunal Fadil, ada Ustadz Abdurrahman Dai dan ada Ustadz Khalid Walid. Dan insya Allah kita pada pagi hari ini bicara tentang iman, ya, yang merupakan harta terbesar dalam hidup seseorang, yaitu iman. Kita dengarkan penjelasan singkat dari Ustadz Khalid tentang iman. Itu sendiri, fadhal Ustadz. Iya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sahabat-sahabat atau teman-teman Facebook yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Ishaq dan Ustadz Abdurrahman Dai, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga para asatidzah kita, para ustadz kita. Iman, menurut definisi para ulama salaf kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa iman itu adalah i'tiqadun bil qalb, keyakinan yang tertancap di dalam hati seorang hamba, wan nutqu bil lisan atau wal qawlu bil lisan, diucapkan dengan lisan dan kemudian dibuktikan dengan anggota badan yang lainnya. Kemudian biasanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menambahkan bahwa iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Dia akan bertambah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan berkurang ketika kita taat kepada syaitan. Taat kepada syaitan artinya mengikuti ajakan syaitan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dapat mengurangi keimanan kita. Dan banyak dalil yang mendukung definisi ini, ya, bahwasanya keimanan itu bertambah dan juga berkurang. Di antaranya hadis Nabi SAW, la yasriqus sariqu hina yasriq illa wa huwa mu'min. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang pencuri itu ketika dia mencuri sementara keimanannya sempurna, tidak. Tapi tidaklah dia mencuri kecuali ketika keimanannya sedang turun. Begitu pula la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina itu ketika dia terjatuh ke dalam perzinahan kecuali ketika keimanannya sedang turun. Maka keimanan itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Salah satu bentuk salah satu cara, ya, keimanan, agar keimanan kita itu bertambah adalah dengan duduk seperti ini, ya, saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan. Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wal 'asr innal insana lafi khusr wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang-orang yang selamat dari kebinasaan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beramal soleh, dan mereka saling nasihat menasihati di atas kebenaran, saling nasihat menasihati di atas kesabaran. Ini definisi iman, ya, dan insyaallah akan disempurnakan oleh Ustadz kita. Falyatafaddal masykurah. Terima kasih atas penjelasannya, Ustadz. Menarik ini, bahwa ternyata iman itu fluktuatif, ya, bisa naik dan bisa juga berkurang. Dan kita tanyakan ke Ustadz Abdurrahman bagaimana kiat-kiat bisa meningkatkan keimanan itu. Silakan, Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya sebenarnya bukan ingin menambahkan, Ustadz, tetapi kemudian fenomena yang saya ingin angkat, dan semoga ini menjadi pembahasan kita juga,
Ini Ustadz, real dan kenyataan yang ada di tengah-tengah kita, betapa iman ini sering dilupakan. Ini beda dengan kalau kita lihat masalah kebendaan misalnya. Ketika ada orang yang mungkin hilang atau dicuri motornya, orang kalap, ya. Orang kalap langsung, aduh sudah tidak ada yang saya mau pakai ini kemana, langsung lapor polisi. Dia kemudian merasa gelisah, dia merasa mungkin bahkan tidak bisa tidur, tidak bisa makan ketika ada barangnya atau bendanya atau motornya yang hilang. Reaksinya begitu spontan, begitu cepat. Ini ketika kemudian dia mengapa demikian? Karena benda yang hilang ini benda yang dilihat, tapi berkenaan dengan keimanannya, ya. Turun keimanannya atau ada hilang beberapa bagian dari keimanannya, mungkin tadinya dia sholat berjamaah tidak sempat sholat berjamaah lagi, itu biasa-biasa saja, ya. Maka di sini kemudian perlu kemudian kira-kira agar kemudian mereka akan gusar, akan galau, akan bereaksi cepat ketika hilang bendanya. Bagaimana kalau kemudian apa yang menyebabkan manusia itu tidak segera bereaksi ketika ada tanda-tanda imannya mulai berkurang, ya? Mungkinkah salah satunya adalah urgensi iman itu yang kemudian kurang menancap atau mereka lupakan. Nah, kira-kira apa sih pentingnya iman ini dalam kehidupan kita sehingga kemudian kita sebut dia sesuatu yang sangat berharga, ya? Kalau sangat berharga, ya karena ini sesuatu yang tidak berwujud sehingga kemudian kadang kita lupa, Ustadz. Nah, mungkin ini bisa didiskusikan Ustadz, apa sebenarnya urgensi iman bagi kehidupan kita agar betul-betul kita merasa ini harus dipertahankan, ini harus kemudian dijaga, jangan sampai kemudian ini dicuri oleh orang lain. Kira-kira seperti apa Ustadz Ishak mesti bikin? Baik, sebelumnya kita sapa dulu para penonton yang sudah hampir 70 orang. Alhamdulillah di pagi hari ini kita ditemani penonton yang sekarang sudah 74, ya. Dan kita salami dulu ada Pak Jufri Apuaji. Assalamualaikum Pak Jufri. Ada juga Abdul Rashid Abu Mursyid, barakallahu fikum. Ada Hendro Abu Umar. Assalamualaikum hadir Ustaz, Masya Allah. Aidan hunak Abdul Jamil, Abdul Jalil Karkab Jamil. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Masya Allah, nahnu ikhwanukum min Gorontalo. Ada Ustaz Jasri, Masya Allah. Ada Pak Ibrahim Sabu. Juga Pak Ustaduna Irfan Muhammad Arsyad, Masya Allah. Ada juga Pak Kodrat bin Garara Jafara, Masya Allah. Di pagi hari ini Masya Allah yang bersama kita ini sudah 74 orang. Dan pagi ini kita bicara tentang iman, ya. Ada ayat dalam Al-Quran yang bicara tentang iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan iman kalian. Iman yang dimaksud di situ adalah solat, sebab ayat ini berbicara tentang peralihan arah kiblat. Jadi saat qad nara taqalluba wajhika fis sama', jadi Allah Subhanahu wa taala saat hijrah dari Mekah ke Madinah tidak bisa menjadikan Ka'bah itu sejajar dengan Palestina yang ada, kiblat yang pertama di Palestina. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memindahkan Ka'bah ini, memindahkan kiblat ke Ka'bah. Maka ada pertanyaan dari para sahabat, bagaimana dengan orang-orang sebelum turunnya ayat ini? Mereka sholat menghadap Palestina. Maka turunlah ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan iman mereka, iman kalian. Iman yang dimaksud adalah sholat, dan ini menunjukkan bahwa amalan itu adalah bagian dari keimanan. Karena tadi Ustadz Khalid telah membacakan definisi jami'un mani'. Jadi jami' komprehensif dan juga bisa memberikan batasan-batasan tentang keimanan, bahwa qaulun wa amalun kemudian wa i'tiqadun. Jadi itu yang pertama. Manfaat yang kedua dari ayat ini adalah bahwa ternyata sholat adalah bisa membangkitkan keimanan. Kan tadi kita sebutkan bahwa iman itu yazidu wa yanqus, fluktuatif, bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, sholat ini adalah cara kita untuk menaikkan keimanan. Dan tidak mungkin orang yang beriman lalu kemudian dia tidak sholat. Sebab kita tahu bersama bahwa sholat itu memiliki
posisi yang paling penting dalam agama kita untuk syariat-syariat yang lain diterima oleh Allah di bumi, untuk sholat diterima di langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik, mungkin ada faedah ataupun tambahan penjelasan tentang keimanan ini, Ustaz Khalid. Tafadhal. Iya, berkaitan dengan urgensi dan betapa pentingnya keimanan ini. Iya, urgensi dan pentingnya keimanan ini terhadap seorang manusia, seorang hamba. Hadis Jibril alaihi salam itu bisa menjelaskan terhadap kepada kita tentang masalah itu. Hadis yang dikenal oleh para ulama kita dengan sebutan hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril alaihi salam datang berwujud manusia, datang ke hadapan Nabi SAW, kemudian bertanya tentang Islam dan juga bertanya tentang iman, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ketika beliau bertanya tentang Islam, Nabi SAW sebutkan amalan-amalan yang sifatnya zahiriyah. Islam itu an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah, bersyahadatain, iqamatus shalah, mendirikan salat, ita'uz zakah, menunaikan zakat, wa anta suma ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan, wa anta hujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, melaksanakan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Begitu malaikat Jibril alaihi salam bertanya tentang iman, Rasulullah SAW ajarkan dan sebutkan atau jawab dengan masalah-masalah yang sifatnya batin atau sifatnya tersembunyi, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan kita yang memiliki keimanan tersebut. Nabi SAW menjawabnya, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. 6 rukun iman. Nabi SAW jawab dengan 6 rukun iman. Disinilah kemudian menunjukkan betapa pentingnya keimanan itu dalam diri seorang hamba. Karena Nabi SAW memisahkan antara Islam dan iman. Islam adalah perkara-perkara yang sifatnya zahir. Makanya ada istilah orang sekarang Islam KTP. Karena di KTP dia tertulis Islam. Tapi apakah dia melaksanakan konsekuensi dari keislamannya, mendengar panggilan suara azan, apakah dia segera menunaikan atau menjawab panggilan azan tersebut ataukah tidak? Ataukah dia hanya sibuk dengan perniagaannya, jual belinya misalnya, ya. Jika dia sibuk dengan perniagaannya, maka dan kemudian dia meninggalkan sholat, apalagi kalau cuman sekedar kalau cuman menunda, ini masih agak ringan. Yang penting dia laksanakan. Tapi kalau dia sudah meninggalkan, ya, bukan hanya sekedar menunda, ini yang berbahaya. Jangan sampai dia sudah berislam tapi ternyata belum beriman. Makanya kaidah yang diberikan oleh para ulama kita bahwasanya semua orang yang beriman pasti muslim, pasti dia berislam. Dan tidak semua orang yang mengatakan dirinya adalah muslim Islam itu beriman. Buktinya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi SAW. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang Arab, orang-orang Badui, orang-orang munafik pada saat itu mengatakan amanna, kami telah beriman ya Rasulullah. Allah katakan qul lam tu'minu, katakan kepada mereka kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah berislam. Karena secara zahir mereka telah berislam, mengikuti Nabi, bahkan sholat di belakang Nabi, bahkan ada yang ikut berjihad bersama dengan Nabi. Tapi panggilan keimanan walamma yadkhulul iman fi qulubikum, keimanan itu belum masuk di dalam hati kalian. Nah, ini yang menjadi urgensi dari keimanan itu, bahwa setiap orang yang beriman pasti dia muslim. Tapi tidak semua orang muslim itu beriman. Ya, ada orang yang hanya Islam KTP saja, ketika dipanggil untuk beribadah dia tidak beribadah. Wallahu ta'ala alam. Ya. Masya Allah Ustaz,
kesimpulan yang saya bisa tarik dari penjelasan tadi bahwa amalan-amalan dohiriyah yang nampak kita sholat dan lain sebagainya itu kemudian tidak memiliki nilai sama sekali walaupun kita telah mati-matian bekerja dan kemudian melaksanakannya, dan ini tidak didasari dengan keimanan, maka di hadapan Allah Ta'ala ini sifar, ini nol, ini kosong, ini omong kosong belaka. Maka subhanallah, betapa pentingnya keimanan. Dari sini kita sudah tahu Ustaz betapa iman ini seperti mutiara, ya, sangat berharga, ya, sangat berharga sehingga kemudian sesuatu yang berharga di kehidupan manusia pasti akan dijaga Ustaz, pasti akan dijaga. Sebagaimana seseorang yang memiliki mutiara atau emas, misalnya emas batangan sekian kilo dan lain sebagainya, pasti tidak, yang pertama tidak akan diletakkan sembarangan, iya. Kemudian yang kedua, dia akan senantiasa bersihkan, disapu, ya, kemudian dirawat, ya, kemudian mungkin senantiasa ditaruh pelicin, minyak wangi dan lain sebagainya. Kemudian senantiasa ditempatkan di tempat yang aman dan jauh dari orang yang akan mencurinya. Nah, ini kalau sesuatu yang bernilai dari sisi kebendaan. Nah, ini sesuatu yang bernilai, yaitu keimanan, melebihi harga dari sekedar mutiara, emas, bahkan ini sangat bernilai bagi kehidupan seorang manusia. Tentu akan dijaga, ya. Maka sebagaimana Ustadz jelaskan tadi, iman ini fluktuatif, ya. Iman juga bisa dicuri, ya Ustadz, ya. Karena ada yang siap mencuri keimanan kita, ya, iblis yang merupakan musuh kita. Nah, bagaimana kira-kira Ustadz, kita sebagai seseorang yang telah mengetahui keimanan itu adalah sangat penting, bagaimana kita meraih atau menguatkan keimanan kita, ya, bagaimana kita, atau tips atau cara bagi kita untuk terus mempertebal keimanan ini, karena ya saldo keimanan ini kita butuhkan untuk terus kita tampung di dada-dada kita agar kemudian kita termasuk orang-orang yang paling berharga. Mungkin ada tips meraih keimanan dan kemudian tidak sekedar diraih. Karena kalau sekedar meraih mungkin bisa Ustadz. Bagaimana mau menjaga ini? Sebagaimana seseorang yang menjaga perhiasan yang dia miliki, jangan sampai kemudian perhiasan ini rusak atau dicuri orang lain. Berarti ada yang bisa merusak keimanan Ustadz, ada yang bisa mencuri keimanan Ustadz, ya, dan ada yang membuat keimanan ini kemudian tidak memiliki harganya lagi. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz. Ini subhanallah semakin menarik pembicaraan kita di pagi hari ini. Tadi sempat 90 orang yang mengikuti kita dan sekarang lagi 78. Dan kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum telah bergabung dengan kita. Kemudian kita sapa lagi penonton, ada Muhammad Ramadan dari Luwuk juga hadir. Kemudian Pak Dokter, ya, Ibu Sartin Arsala MSc, Assalamualaikum Ustadz hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Batam, dari Batam hadir Ustadz Anwar Ogi. Kemudian Yulin Niko Ali juga bersama kita hadir. Muhammad Halid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Owan Muno Arfa, Masya Allah. Ada lagi doa dari Pak Arman Kamhei, Hafizakumullah, Hafizanallahu jami'an. Kemudian juga ada Bakri Siddiq Polimengo, Barakallahu fikum Ustadz, wa fikum barakallah. Ada Al-Jufri Abul Faruq, ini dari Sulawesi Tengah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Jufri menyimak Ustadz. Abu Usama masih ingat Pak Ana? Masya Allah, pasti diingat. Pasti. Masya Allah. Dan karena keimanan maka tidak akan mungkin dilupakan, ya. Habib mana itu Ustaz? Habib Al-Jufri, ya. Kemudian juga iman bento aja. Apa bedanya iman dengan yakin Ustadz? Masya Allah. Jadi nanti ini kita akan bahas apa bedanya iman dengan yakin. Kemudian ada Giu sedang menonton bersama kita. Ada Yayasan An-Nasr, Pak Dokter, ya. Bersama kita ada Yulin Niko Ali, iman bento aja, bagaimana cara mendapatkan iman. Ada Didin Usaha Muslim. Sekarang kita akan kita akan bahas pertanyaan tadi, apa bedanya iman dengan yakin. Perlu kita ketahui bahwa pola pikir sebagian masyarakat atau kebanyakan kita menganggap bahwa iman itu adalah yakin saja. Padahal sesungguhnya ini adalah salah satu unsur dari keimanan itu sendiri. Iman sebagaimana tadi definisi, i'tiqadun, ya. I'tiqad, kemudian qaulun wa amalun wa i'tiqadun.
perkataan, perbuatan, dan i'tikad. I'tikad ini adalah keyakinan. Dan keyakinan itu harus dibangun di atas ilmu yang benar. Sebab iman tidak cukup hanya dengan iman. Iman ini harus dibarengi dengan ilmu. Karena boleh jadi ada orang yang memiliki i'tikad dan keyakinan yang utuh, namun tidak dipandu dengan keilmuan. Maka kita mendengarkan penjelasan dari Syekhun Al-Fadil Ustadz Khalid ya. Di pagi hari ini kita akan disirami dengan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Fadhil Ustadz. Ya. Iya, Masya Allah, teman-teman dan saudara-saudara ya di Facebook ya, apa perbedaan iman dan keyakinan itu sudah dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Ishak, bahwa keyakinan itu salah satu unsur dari keimanan itu sendiri. Keyakinan dengan hati seorang hamba. Jadi dia meyakini, tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu salah satu unsur keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-imanu biwujudillah. Beriman tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh ada keyakinan, ada keraguan sedikit pun di hati seorang hamba. Itu yang dimaksudkan dengan keyakinan terhadap keimanan itu. Atau keimanan itu adalah merupakan keyakinan. Iya, keyakinan dengan hati. Namun, keyakinan ini harus dibuktikan dengan amalan anggota badan. Sehingga para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak memisahkan antara keyakinan hati dengan amalan anggota badan terhadap definisi iman itu sendiri. Ya, sehingga seperti yang beliau jelaskan tadi, bahwa tidak cukup hanya dengan keyakinan hati saja untuk membuktikan keimanan kita, tapi harus diaplikasikan dengan amalan-amalan perbuatan kita, ya, anggota badan kita. Yang ingin saya sampaikan juga bahwa berbicara masalah keyakinan, Ustadz, seorang hamba, dan ini juga untuk menyampaikan bahwa dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ini bukan dakwah yang suka sembarangan mengkafirkan orang, mengeluarkan seseorang dari keimanannya, ya, dan seterusnya. Tidak. Kita meyakini bahwa seseorang ketika dia masuk atau ketika dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman dengan dasar keyakinan yang sangat kuat. Maka kaidah para ulama kita, meskipun itu kaidah fikih atau usul fikih, itu sering digunakan juga oleh para ulama akidah, di mana mereka mengatakan al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak mungkin dikeluarkan dengan keraguan-raguan atau dihilangkan dengan keraguan-raguan. Ya, keyakinan tidak mungkin dihilangkan dengan keraguan-raguan. Seseorang masuk ke dalam Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan, didasari dengan keyakinan yang kuat, maka tidak mungkin ada orang yang dengan sembarangan mengeluarkan dia dari keyakinannya. Kapan dia bisa keluar dari keimanannya? Ketika memang benar-benar ada sesuatu hal yang dia lakukan dan itu dia kini benar bahwa itu mengeluarkannya dari Islam. Tapi jika itu masih merupakan keraguan-raguan, ya, maka tidak boleh kita sembarangan mengeluarkan dia dari keimanannya, dari keislamannya. Nah, ini yang alhamdulillah hingga saat ini diterapkan oleh para ustadz kita, sehingga dakwah ini bukan dakwah yang suka seperti sebahagian kaum muslimin menyangkanya, bahwa dakwah ini adalah dakwah yang suka mengkafirkan orang, mengeluarkan orang dari Islam, ya, atau bahasa lebih ininya membid'ahkan, menyesatkan amalan orang. Tidak, ya. Semua yang dibangun di atas dasar keyakinan tidak dikeluarkan kecuali atas dasar yakin juga. Nah, berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Da'i tadi, bagaimana kita mempoles keimanan kita, menjaga keimanan kita, ya, bagaikan kita menjaga mutiara, tidak, bahkan lebih kita menjaga keimanan kita. Hadis Nabi SAW, jaddidu imanakum, perbaharui selalu keimanan kalian, ya, teruslah perbaharui keimanan. Kenapa? Karena keimanan itu bisa berkarat seperti besi berkarat, atau bisa, ya, kusang seperti baju yang sudah tua, ya, jadi harus selalu diperbaharui. Bagaimana cara memperbaharuinya? Yaitu dengan terus beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita
berkurang keimanan kita dengan dosa dan maksiat, langsung segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu lama, tapi langsung bergegas. Makanya dalam perintah untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu memakai kata untuk bergegas, bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Ya, wasabiqu, ya, dan seterusnya. Ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah ayat-ayat perintah untuk bergegas memperbaiki dan selalu memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Ini semakin bertambah penonton di pagi hari ini. Ini naik lagi ke 84 orang yang bersama kita, dan ini kita akan bacakan bagaimana cara mendapatkan iman. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz. Kemudian yang berikut, bagaimana dengan keimanan seorang yang mendirikan sholat berjamaah di masjid 5 waktu sehari semalam tapi masih doyan judi dan zina. Insya Allah kita akan bahas ini. Dari Palu Abu Nafisah menyimak, barakallahu fikum. Ada dari Makassar Ustadz Gisar Hamka bersama kita, barakallahu fikum Ustadz. Ada guru kita bersama, Masya Allah, Ustadz Jajang Sobari dari Bandung. Ahlan wa sahlan, kaifal hal Ustadz? Nahnu musytaqun ilaikum ya Ustadz. Kita rindu dengan Ustadz Jajang ini. Ada lagi Muhammad Syarif di Antang hadir. Ada Muhammad Syarif ayuhal, barakallahu fikum ayuhal asatid wa fikum barakallah. Ada juga Yusuf Buka, ada juga Muhammad Nawir Tamrin, ada Yamin Cileo Batu Dak Pantai hadir, Masya Allah. Di Batu Dak Pantai ada jaringan ya, Masya Allah. Ada Rahma Sukmah menonton bersama kita, ada ya. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz nyimak. Ada, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz, sehat selalu. Ini Ari Rahman di Surabaya. Masya Allah, ini manfaat medsos ini. Kalau yang lain memakai menjadikannya sebagai fasilitas kemaksiatan, alhamdulillah kita pakai untuk menebarkan keimanan ya, pesona keimanan. Ada Rahmat Hulopi, juga Arya Gani, barakallahu fikum wa fikum barakallah. Ada Mukhlis Aziz, barakallah ya Ustadz, nyimak di Bandara Sultan Hasanuddin. Masya Allah, mau terbang ini atau pegawai bandara. Asrudi Abu An-Nur, Bulukumba An-Nur, nyimak. Masya Allah, sampai di Bulukumba juga. Arya Gani, Wahda Islamiyah Bualemo. Jadi tadi ada pertanyaan tentang orang yang sudah memiliki keimanan, dibuktikan dengan sholat 5 waktu di masjid. Ini sudah kita apresiasi, apalagi untuk sholat subuh ya. Siapa yang sholat subuh berjamaah fahuwa fi dhimmatillah, dia sesungguhnya berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat yang berkualitas itu adalah sholat yang memiliki efek positif ya, sebagaimana Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan kemungkaran. Nah, bagaimana dengan orang yang sholat tapi masih berjudi, membuat kemungkaran, perbuatan yang keji? Pertama, jangan lemahkan orang sholat. Ini kesalahan fatal yang sering kita dengarkan. Biasanya ungkapan daripada ente begini lebih baik anak tidak sholat. Iya, justru lebih baik anak tidak sholat ini perkara yang berat, ini penyakit besar, Maka sholat, sungguh-sungguh sholat diawali dengan niat yang ikhlas, kemudian berusaha sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan kalau kita ikhlas dan melaksanakan sesuai dengan panduan serta juknis dari Rasulullah SAW, ini akan ada efek positif terhadap kehidupan kita, karena memang janji Allah Subhanahu wa taala salat yang benar itu bisa menghalangi dari perbuatan keji dan mungkar. Dan kita ingatkan bagi orang yang sudah salat kembali kepada Allah. Sebab hidup ini terbatas dan batasannya ini kita tidak ketahui kapan Allah Subhanahu wa taala akan manggil kita sementara kita sedang berlumuran dosa, apalagi dosa-dosa besar begini. Maka segera bertobat, dan caranya bertobat apalagi dari perzinahan ini untuk tidak mendekati, dan Masya Allah banyak lagi yang hadir bersama kita. Ada Tio ini di Surabaya ya? Bang, iya, Tio dari Buol juga nyimak Ustadz Dotto Susanto. Ada Lukman Muhammad Gorontalo Pohuwato, ada Maya
Dolok Sanggul nyimak Ustadz hadir nyimak. Sanggul ini di mana? Dolok Sanggul, iya. Pak Uwa Ridwan menyimak juga, Pak Hartono Yusuf Gorontalo Utara, Dani Paputungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kota Mobagu, Pak Dani ini. Kemudian Sinbina Sin sedang menonton bersama kita. Ada Pak Ustadz Midin Gani. Ada juga Haifun Ifun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya bagaimana cara kita memperkuat iman? Kids Kendari. Jadi tadi yang juga saya ingin tambahkan apa yang disampaikan oleh Ustadz. Sesungguhnya keimanan ini sebagaimana karakter dasarnya dia bisa bertambah dan berkurang. Sebagaimana Nabi mengatakan, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb fas'alullah ayyujaddida imanakum. Sesungguhnya keimanan itu akan usang sebagaimana baju usang. Jadi sesungguhnya keimanan di lubuk hati kalian yang paling dalam, dia akan usang sebagaimana baju usang. Fas'alullah ayyujaddida imanakum. Mintalah kepada Allah untuk tajdid, diperbaharui. Jangan update status tiap hari, sementara iman tidak pernah diupdate. Ya. Jadi update iman. Bagaimana update iman? Pertama dengan berdoa kepada Allah sebagaimana dalam hadits ini. Yang kedua, bahwa iman itu selalu bergandengan dengan ilmu. Sebab illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ilmu, karena orang tidak bisa beramal kecuali dengan ilmu. Nah, jadi yang kedua harus dipelajari tentang keimanan, tentang hukum-hukum. Yang ketiga beramal saleh, dan yang keempat mencari komunitas-komunitas yang bisa menjaga stabilitas keimanan kita. Sebab kata Nabi bahwa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanam al-qasiyah. Jadi serigala itu, segalak-galak serigala, dia hanya menerkam kambing yang sudah terlepas dari komunitasnya. Jadi dia tidak berani menerkam segorombolan kambing. Yang dia terkam itu tinggal kambing yang terpisah, yang patah-patah, kambing hata-hata yang sudah tidak bisa berlari. Dan betapa banyak serigala-serigala, baik berbentuk harta, berbentuk manusia, yang menerkam keimanan kita. Maka ini perlu suasana, mencari suasana keimanan. Baik, ini sudah banyak yang bertanya juga. Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana cara kita agar tidak termasuk orang munafik. Salam dari Bualemo. Langsung dijawab Ustadz ya. Afwan Ustadz, mohon doanya, anak saya sekarang lagi kritis pasca operasi usus di rumah sakit Kondau Manado. Syafahullahu syafa'an ajilan syafa'an la yughadiru saqama. Dolok Sanggul Humbang Hasundutan Sumatera Utara Pak Ustadz. Masya Allah, pantasan ini tidak masuk di perbendaharaan saya. Ternyata jauh ya, Sumatera Utara. Masya Allah. Maya Syafakillah Abu. Ya, silakan Ustadz. Agar terhindar dari kemunafikan, silakan. Mungkin Ustadz Abdurrahman. Ustadz Abdurrahman, silakan Ustadz. Iya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari kemunafikan, ya, diri kami dan kita semuanya, termasuk yang bertanya dari Bualemo. Bagaimana cara supaya kita terhindar dari kemunafikan? Yang pertama, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keimanan yang jujur kepada kita, ya. Kita jujur dengan keimanan kita. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka imanan shadiqa. Ya Allah, aku minta kepadamu keimanan yang benar-benar keimanan, ya. Bukan hanya sekedar ucapan di lisan saja, tapi keimanan yang disertai dengan kejujuran. Masya Allah, ini sudah 213 ya yang bergabung bersama dengan kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat seperti ini semakin tersebar, dan ini amalan yang bisa lebih baik daripada amalan sunnah yang lainnya, Ustaz, ya, karena kaidah amalan yang naf'uhu yata'adda ilal ghair, manfaatnya manfaatnya bisa menyebar ke banyak orang, itu lebih baik dan lebih afdal daripada amalan sunnah yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri.
Teman-teman sekalian, para asatidzah, jadi untuk terhindar dari kemunafikan, yang paling pertama adalah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa mengokohkan kita dengan keimanan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa yang bisa membuat para sahabat itu kokoh dengan keimanan mereka ketika datang berita tentang datangnya musuh ingin menghancurkan mereka, ya. Ketika mereka disiksa, Bilal bin Rabah contohnya, Bilal bin Rabah ketika disiksa, siapa yang bisa mengokohkan keimanan Bilal? Padahal dibaringkan di atas tanah yang sangat panas, ya, diterik matahari yang sangat luar biasa, diletakkan batu yang besar. Siapa yang bisa membuat Bilal, ya, atau menggerakkan lisannya Bilal untuk mengucapkan ahadun ahad, ya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menguatkan Bilal. Ya, Ammar bin Yasir, bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah disiksa sampai mati di hadapan beliau. Siapa yang bisa menguatkan keimanan mereka? Meskipun pada akhirnya nanti Yasir atau Ammar akhirnya menuruti apa yang mereka inginkan. Beliau ucapkan bahwa Nabi Muhammad bukan Rasulullah, Nabi Muhammad berdusta, atau ucapan yang semisalnya. Tapi itu ucapan yang keluar karena memang terpaksa, ya, tidak bisa berbuat apa lagi, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa tapi hatinya tetap kuat dengan keimanan. Siapa yang bisa menguatkan hati Ammar dengan keimanan? Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang paling pertama adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kemunafikan ini, ya, dari sifat kemunafikan. Dua, jauhi amalan-amalan yang bisa atau perbuatan-perbuatan yang bisa menjatuhkan kita termasuk di sifat-sifatnya orang-orang munafik. Contoh di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala katakan tentang sifat orang munafik, ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu ingin menipu Allah padahal mereka yang tertipu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka ingin berdiri melaksanakan salat, mereka salat, ya. Orang-orang munafik itu salat. Mereka sholat kata Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau mereka berdiri untuk sholat, qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas, seakan-akan mereka ini terpaksa saja untuk sholat, ya, tidak ada panggilan hati. Berbahaya, ini harus kita hindari. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sangat sedikit, ya. Kalau ada sifat-sifat seperti ini pada diri kita, segera perbaiki, ya, segera perbaiki. Jangan biarkan sifat kemunafikan itu selalu ada. Kalau kita hari ini sedikit zikir kita kepada Allah, maka tambah zikir kita. Kalau kita berdiri dalam keadaan malas ketika kita sholat, ingat bahwa itu adalah sifat orang munafik. Jauhi itu. Berdiri dalam keadaan, ya, bukan karena terpaksa ketika kita melaksanakan sholat, ya. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW sebutkan tentang sifat orang munafik, ya, idza takallama, ya, ketika dia berbicara maka dia berdusta, ya. Wa idza wa'ada khalafa, dia berjanji maka dia mengingkari atau tidak melaksanakan janjinya, ya. Wa idza tumina khan, apabila dia diberikan amanah maka dia mengkhianati amanahnya, ya. Ini semua adalah sifat-sifat kemunafikan atau sifat-sifat orang-orang munafik yang apabila ada pada diri kita, bukan berarti kita langsung menjadi orang munafik, tidak, tapi ada dalam diri kita sifat dari sifat-sifat orang munafik. Nah, ini harus kita keluarkan, harus kita jauhi. Dan poin yang paling pertama itu yang paling penting, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala alam. Terima kasih. Ini tadi sekarang sudah 228 penonton yang bersama kita, dan sebagai tambahan dari faedah tadi, bahwa sesungguhnya sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memiliki rasa takut terhadap kemunafikan. Jangan sampai kita ini merasa aman dari kemunafikan. Rasa aman dari kemunafikan adalah kemunafikan. Jadi bagaimana cara kita untuk melihat apakah kita ini memiliki indikasi kemunafikan? Lihat hati kita, apakah kita merasa aman dari kemunafikan? Itulah kemunafikan yang sesungguhnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman ini sahibu sirrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemegang kunci rahasia Nabi. Jadi hal-hal yang sifatnya rahasia ada di tangan
Hudzaifah ibn Yaman. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Hudzaifah dan mengatakan, hal samani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin, apakah aku ini termasuk daftar orang-orang yang disebut Nabi, orang-orang munafik? Maka Hudzaifah ibn Yaman mengatakan tidak, dan dia berjanji untuk tidak mentazkiyah dan memberikan rekomendasi setelah ini. Ini menunjukkan bahwa rasa takut terhadap kemunafikan ini kita harus tumbuhkan, jangan sampai kita merasa aman. Dan ini sudah banyak juga yang memberikan komentar di sini, Ustadz. Tadi ada rasun bahasa Arab, ya. Assalamualaikum Ustaz, saya bertanya apakah hukum azan pada mayit di kuburan? Ini kita jawab saja, kematian ini tidak hanya di zaman kita, tapi di zaman Nabi sudah banyak kematian. Dan praktek Nabi pada saat menguburkan orang juga kita harus ketahui, Nabi tidak mengazaninya, tapi mengatakan kepada para sahabat setelah dikuburkan, Nabi mengatakan, is'alu li akhikum istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Jadi mohon ampunlah kepada Allah untuk saudara kalian dan doakan agar supaya dia kokoh dalam menjawab, karena sekarang dia sedang ditanya. Kemudian yang berikut, Polman Didin Hafizuddin Abu Hilya, Polwan Sulawesi Barat juga menyimak. Kemudian UDPP Bilas, Assalamualaikum Ustaz, toli-toli menyimak. Haifun Ifun, Assalamualaikum Ustaz, mencicil kendaraan apakah termasuk riba? Ini nanti kita lihat di akadnya, iya. Apakah akadnya akad syariah atau tidak? Arista Sape juga ditapa menyimak. Faisal Paputungan menyimak, dan 236 bersama kita. Assalamualaikum Ustaz, ini Ronald Forhulondaro, ini owner Pahangga. Jadi beliau punya usaha Pahangga, iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mohon nasihat agar dijauhkan dari keraguan-raguan dalam mengambil keputusan. Iya. Jadi libatkan Allah dalam urusan setiap pengambilan keputusan, apalagi keputusan-keputusan yang besar. Palu menyimak, Rizal Rahman Hamzah, Amit Jena Buol menyimak. Ini Maya dari dari Sumatera Utara. Iya. Apakah kita mendepositikan uang di bank termasuk? Kita akan bahas nanti ini secara tiba-tiba, kita ini duduk muncul ide untuk, insya Allah Ustaz ya, kita di pagi hari kita akan jalan-jalan di warung kopi untuk acara bincang-bincang santai ini. Anita Sari, Bandung hadir Ustaz, Masya Allah, dari Bandung juga. Kumaha Damang, dari Gorontalo kumaha Damang ada. Kemudian dan seterusnya. Baik, kita akhiri jumpa kita lewat sangat ingin berlama-lama, tapi kita dengarkan closing statement dari guru kita Ustaz Abdurrahman Dai. Mungkin ada harapan ataupun usulan kepada para pendengar. Insya Allah tunggu kami di waktu yang sama, insya Allah. Sebab ini acara kayaknya banyak peminat, bayangkan sampai 236 tadi. Silakan Ustaz. Iya, alhamdulillah. Mungkin saya tidak berhak untuk memberikan closing statement karena ini guru-guru kita. Tetapi kemudian kita berharap kepada Allah Ta'ala ketika kita datang atau kemudian kita hadir di muka bumi ini, tanpa kita minta Allah anugerahkan keislaman dan keimanan, maka tidak minta saja kita kemudian dikasih oleh Allah Ta'ala, maka kemudian kita minta kepada Allah agar kemudian kita diberikan akhir kehidupan kita membawa keimanan, membawa keislaman. Ya, kalau saja kita hadir di muka bumi dengan keislaman yang diberikan Allah tanpa kita minta, maka kalau kita minta kepada Allah, insya Allah ini akan lebih dikabulkan oleh Allah. Tidak minta saja dikasih, bagaimana kalau sudah minta? Maka yang kita minta, kita dijadikan orang-orang yang di akhir kehidupan kita membawa keimanan dan keislaman menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin dari kami, Ustaz. Dan terakhir Ustaz, akan saya sapa juga dari tadi Anita Sari Bandung, Saiful Pateda juga Gorontalo menyimak, Toleng Iyeng Luwuk menyimak, kemudian Aswad Ibrahim Malik Samarinda menyimak, Pati menyimak, ya, Mas Bambang ya, Abu Fathan ya, Musa Ismail ya, kemudian juga Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum wa fikum barakallah, Ten Fakri, kemudian
Iin Mahmudin, Morowali Utara, menyimak. Terima kasih atas atensinya. Semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita walaupun lewat dunia maya seperti ini, Allah akan pertemukan kita di dunia nyata, di dunia yang lain yaitu di jannahnya insyaallah. Dan terima kasih, kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.